Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang beriman, bertemu lagi bersama dengan saya, Rizky Nurhidayah. Dan kali ini, Rizky akan menceritakan kisah penaklukan Qadisiyah di era kepemimpinan Umar bin Khattab. Kisah dari tulisan yang tertuang dalam buku Tarikh Khulafa, yang mana judul aslinya yakni Asy-Syifa fi Tarikh Al-Khulafa, karangan Profesor Dr. Ibrahim Al-Quraibi, yaitu peristiwa penaklukan Qadisiyah di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun 14 Hijriah, dipimpin oleh Panglima Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Kejadian luar biasa ini belum pernah terjadi sebelumnya di Irak. Bahkan setelah mengalami perang Qadisiyah ini, kaum muslimin tidak menganggap besar kejadian-kejadian setelahnya. Ketika penaklukan Qadisiyah di era Khalifah Umar bin Khattab, ketika itu bangsa Persia dan para pemimpin merasa sangat dirugikan karena pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh seseorang yang disebut oleh Abdurrahman bin Auf dengan sebutan singa yang berada dalam kandangnya, yakni Sa'ad ibnu Waqqas, melakukan penaklukan di wilayah-wilayah kekuasaan Persia. Ekspedisi-ekspedisi tersebut juga berhasil mendapatkan ghanimah dalam jumlah yang besar. Alhasil, mereka melaporkan kepada Kisra atau Raja Persia kala itu, yakni Kisra Yazdarid. Jika Kisra tidak segera melakukan perlawanan dan melindungi rakyat Persia dari kaum muslimin, rakyat makin terdesak dan terpaksa menyerahkan apa yang mereka miliki. Pilihan lain adalah melakukan perdamaian dengan musuh. Mendengar laporan ini, Kisra Yazdajir memanggil panglimanya, Rustum, dan memerintahkannya agar segera menyerang pasukan kaum muslimin. Yazdajir akan mengirimkan bantuan pasukan sebesar 120.000 prajurit. Wow, banyak sekali ya sobat. Nah, Rustum, panglima perang Kisra kala itu, melaksanakan perintah Kisra dengan terpaksa, karena ia lebih suka membiarkan umat Islam dengan keadaannya, sampai mereka terdesak dan kekurangan bekal karena harus menunggu lama. Dengan begitu, kaum muslimin akan menarik diri. Namun, Kisra Yazdajir bersikeras. Akhirnya, Rustum berangkat bersama pasukannya dan bermarkas di daerah Sabat. Berita ini terdengar oleh Sa'ad, lantas ia segera mengirim surat kepada Umar. Umar pun menjawab melalui surat yang ditulisnya. Kabar tentang rencana mereka yang engkau dengar jangan sampai membuatmu gentar. Mintalah pertolongan kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Utuslah beberapa orang juru runding dan cerdas untuk berdakwah pada mereka. Sebab Allah menjadikan dakwah sebagai penghinaan bagi orang-orang kafir itu. Saat lantas mengirimkan sejumlah sahabat senior untuk mengajak Yazdajir masuk Islam. Delegasi yang dikirim adalah Nu'man ibnu Mukrin, Qais ibnu Zurarah, Aisyat ibnu Qais, Furat ibnu Hayyan, Asim ibnu Amr, Amr ibnu Ma di Yakrib, dan Muhirah ibu Syu'ban. Begitu sampai di Madain, mereka segera menemui Yazdajir. Melalui penerjemahnya, Kisra Persia itu menanyai delegasi kaum muslimin, "Apa yang membuat kalian datang ke wilayah kami? Apa yang membuat kalian memerangi dan menguasai wilayah kami? Apakah kami mengganggu kalian hingga kalian melakukan semua itu pada kami?" Nu'man ibnu Mukrin mewakili para sahabatnya. "Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan rahmatnya pada kita. Lalu dia mengutus kita seorang Rasul. Beliau memerintahkan kebaikan kepada kita, melarang kita untuk berbuat jahat. Beliau menjanjikan kebaikan dunia dan akhirat kepada kita. Ia berdakwah di setiap kabilah. Ada yang menyambutnya, ada pula yang menjauhinya. Utusan Allah itu memerintahkan kepada kami untuk mulai berdakwah pada bangsa Arab yang berada di sekitar kami. Kami lakukan itu dan mereka berbondong-bondong masuk agama Islam. Namun di antara mereka ada yang terpaksa kemudian bergembira,
ada pula yang taat, hingga keislaman mereka bertambah. Kami semua menyadar kemuliaan risalah yang dibawa oleh utusan Allah itu. Setelah itu, Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk melebarkan dakwah kepada bangsa-bangsa di sekitar kami. Kami pun mengajak mereka untuk masuk Islam. Karena itulah, kami mengajak kalian untuk masuk pada agama kami, sebuah agama yang menilai baik sesuatu yang baik dan menilai buruk sesuatu yang buruk. Jika kalian enggan, maka kami akan berlakukan pada kalian keputusan yang buruk. Namun, lebih ringan daripada yang lain, yang lebih buruk lagi, yakni jizyah. Bila kalian enggan juga, maka kami akan putuskan kita perang. Jika kalian merespon ajakan kami untuk memeluk Islam, kami akan membekali kalian dengan kitabullah, supaya kalian bisa menjadikannya sebagai pedoman hukum. Setelah itu, kami akan meninggalkan kalian dan urusan kalian. Begitu pula negara kalian. Jika kalian membayar jizyah, kami akan menerimanya dan kami akan memberi kalian perlindungan, persis seperti perlindungan kami terhadap diri kami sendiri. Namun jika kalian enggan membayar jizyah, kami pun akan memerangi kalian. Dari hal itu, alhasil Kisra Yastajir merasa jengkel dengan penjelasan Nu'man ibnu Mukrin itu. Aku belum pernah melihat sebelumnya satu bangsa pun di muka bumi ini yang lebih celaka, lebih sedikit jumlahnya dan lebih buruk kondisinya daripada kalian. Kami sudah menyerahkan wilayah sekitar dan perkara kalian sudah cukup bagi kami. Jangan lagi punya ambisi menguasai Persia. Jika memang ada sesuatu yang telah menipu kalian, maka jangan sampai hal itu juga membuat kalian salah kira tentang kami. Bila kalian memang sedang dilanda kesusahan, kami akan memberi kebutuhan pokok, kami akan memberikan kehormatan, dan kami akan memberikan pakaian. Kami menguasai kalian dengan kekuasaan yang pantas bagi kalian. Jelas Yastajir. Qais ibnu Suraha berdiri dan menjawab tegas. Tentang kondisi buruk kami, memang seperti yang engkau sebutkan barusan. Bahkan mungkin lebih dahsyat. Lalu Qais ibnu Suraha menjelaskan panjang lebar bahwa di antara kasih sayang Allah kepada mereka adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, lalu melanjutkannya pilihan antara jizyah yang kau serahkan dalam keadaan hina atau pedang, atau kau selamatkan dirimu dengan memeluk Islam. Ucapan Qais makin membuat Yastajir murka. Seandainya tidak ada aturan bahwa utusan tidak boleh dibunuh, pasti aku akan membunuh kalian. Kalian tidak apa-apa asalkan di sisiku, ujarnya angkuh. Yastajir lalu meminta diambilkan tanah. Setelah itu ia berkata pada pengikutnya, berikan tanah ini pada orang yang paling mulia di antara mereka, lalu kawal sampai ia bisa keluar dari pintu Madain. Hashim ibnu Amr berdiri sambil mengatakan, akulah yang paling mulia di antara mereka. Ia mengambil tanah itu dan berjalan menuju kudanya. Sesampainya di tempat saat Ibnu Abi Waqqas, ia mengatakan, bergembiralah, demi Allah, ia telah memberikan pada kita tradisi kerajaan mereka. Di lain pihak, Rustum dan pasukannya yang berjumlah besar bergerak menuju Sabat. Saat melewati Kutsai, desa antara Madain dan Babel, ia bertemu dengan seorang pria Arab. Rustum mengatakan, apa yang kalian bawa dan apa yang kalian minta dari kami? Lelaki Arab itu menjawab, kami datang untuk menjemput janji Allah dengan menaklukkan wilayah dan rakyat kalian jika kalian enggan memilih Islam. Rustum pun menanggapi, jika kalian terbunuh sebelum janji itu tercapai, yang terbunuh di antara kami akan masuk surga, sedang yang tidak terbunuh akan dianugerahi Allah keberhasilan untuk meraih janjinya. Kami meyakini itu. Kalau demikian, berarti kami akan menjadi rendah di hadapan kalian. Perbuatan kalian sendiri yang merendahkan kalian. Allah akan menyelamatkan kalian melalui perbuatan kalian. Oleh karena itu, janganlah tertipu oleh apa yang kalian lihat. Kalian tidak melawan manusia,
namun yang kalian hadapi adalah takdir. Mendengar hal itu, Rustum pun sontak marah dan membunuh lelaki Arab itu. Konon saat itu ia bersama pasukannya melintasi daerah Birs, yakni daerah antara Kufah dan Hula. Pasukannya merampas harta dan menculik anak-anak. Mereka juga meminum hamar atau arak dan memperkosa kaum wanita di sana. Penduduk daerah itu mengadu kepada Panglima Perang Rustum atas laporan tersebut. Rustum menyumpahi pasukannya, "Demi Tuhan, orang Arab itu benar. Tak ada yang menyelamatkan kita kecuali perbuatan kita. Demi Tuhan, sesungguhnya orang Arab bersama penduduk-penduduk itu. Mereka punya cara pandang yang lebih baik daripada perbuatan kalian." Di lain pihak, saat Ibnu Abi Waqqas sadar bahwa Rustum sudah berancang-ancang untuk menyerang. Ia juga sudah mengetahui rencana jahat Panglima Perang Persia itu. Karena itu, ia mengirim Amr ibnu Ma, di Ya'rib Az-Zubaidi, dan Tulailah ibnu Khuwailid al-Asadi, dibantu 10 prajurit untuk mencari tambahan informasi tentang Rustum dan pasukannya. Tak begitu jauh berjalan, ke-10 orang tersebut melihat musuh telah menyebar. Mereka yang diutus saat pun kembali, kecuali Tulailah ibnu Khuwailid. Ia terus berjalan dan berhasil menyusup ke tengah pasukan musuh. Setelah itu, Tulailah ibnu Khuwailid kembali dan melaporkan hasil temuannya kepada Sa'ad. Bersama pasukannya, Rustum meninggalkan Hirah menuju Qadisiyah. Ia menulis surat pada Panglima pasukan kaum muslimin, Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Isinya meminta Sa'ad mengirim seorang utusan untuk diajak berdialog. Sa'ad pun mengutus Rub'i ibnu Amir. Setelah Rub'i tiba di markas pasukan Persia, Rustum sedang duduk di atas singgasananya yang terbuat dari emas, permadani namarik, serta bantal-bantal yang dilapisi emas. Rub'i ibnu Amir menghampiri singgasana Rustum dengan tetap berada di atas kuda, tetap menenteng pedang yang terselubung sarung, serta tombak yang diikat seutas tali. Sesampainya di depan hamparan permadani, kaki kudanya menginjak alas itu. Dengan tenang, ia turun dan mengikatkan tali kuda di kedua bantal Rustum. Rub'i lalu mengambil muatan untanya dan membopongnya. Para pengawal Rustum mengisyaratkan agar Rub'i meletakkan persenjataannya. Ia pun meletakkan dan berkata, "Kalau aku datang pada kalian, aku akan melakukannya sesuai perintah, karena kalianlah yang mengundangku ke sini." Rub'i ibnu Amir lalu menghadap Rustum dan bersandar pada tombaknya. Ia melangkah mendekat sampai merusak hamparan permadani yang dilaluinya. Ia terus mendekati Rustum dan duduk di atas tanah. Kemudian menancapkan tombaknya di atas hamparan permadani. Ia beralasan, "Aku tak akan duduk di atas perhiasan kalian." Lihat kehormatan dan keberanian para sahabat di era kepemimpinan Umar bin Khattab. Rustum lalu menjawab, "Apa yang kalian bawa?" Rub'i menjawab, "Allah datang bersama kami. Dialah yang mengirim kami agar kami bisa menyelamatkan orang yang kami inginkan dari penyembahan sesama hamba. Untuk menyembah Allah semata, kami akan mengeluarkan mereka dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul-Nya kepada seluruh makhluk dengan membawa agamanya. Barang siapa menerima agamanya, kami akan menerimanya. Lalu kami akan meninggalkannya juga wilayahnya. Barang siapa enggan menerimanya, kami akan perangi sampai jalan kami berakhir di surga atau kami menang." Mendengar itu, Rustum menjawab, "Aku telah mendengar ucapan kalian. Apakah kalian bisa menunda sebentar agar kami memikirkan permintaan kalian?" Rub'i menjawab, "Yang diajarkan Rasulullah kepada kami adalah untuk memberi tempo kepada para musuh lebih dari 3 hari. Kami akan memberi tenggang 3 hari. Karena itu, pikirkan dan pilih salah satu dari 3 perkara setelah jatuh tempo. Pertama, Islam. Kalau kalian masuk Islam, kami akan meninggalkan kalian dan wilayah kalian. Kedua, jizyah.
kami menerima jizyah dan kami akan meninggalkan kalian. Jika kalian membutuhkan, kami akan bantu. Ketiga, bertempur di hari keempat kecuali kalian lebih dulu menyerang kami. Aku bertanggung jawab dalam hal ini dari apa yang dilakukan oleh teman-temanku. Apakah engkau pimpinan mereka? Tanya Rustum. Tidak, jawab Ru'i. Namun Islam seperti satu tubuh. Orang rendah di antara mereka bisa melindungi orang yang lebih tinggi derajatnya. Ru'i lalu pergi. Setelah itu Rustum menghampiri teman-temannya dan mengatakan, apakah kalian pernah mendengar ucapan seperti ucapan laki-laki tadi? Mereka yang ditanya menjawab dan menghina penampilan Ru'i ibnu Amir. Namun Rustum, panglima pasukan Persia, kala itu berkata, celakalah kalian, aku hanya melihat pendapat dan ucapannya. Orang-orang Arab memang tidak menjaga penampilan mereka, namun kemuliaan mereka. Lihat betapa terkesimanya panglima Persia kala itu melihat kemuliaan kaum muslimin yang ditampilkan oleh Ru'i ibnu Amir. Semoga Allah merahmatinya. Pada hari kedua, Rustum kembali mengirimkan surat kepada Sa'ad ibnu Abi Waqqas meminta Ru'i kembali menemuinya. Namun panglima kaum muslimin itu mengirim Hudzaifah ibnu Musan al-Ghatafani. Sikap dan jawabannya pada Rustum tak jauh berbeda dengan jawaban Ru'i. Rustum bertanya, "Ya tidak mau melunak?" Hudzaifah menjawab, "Pimpinan kami berlaku adil di antara kami, baik dalam keadaan susah maupun senang, dan kini adalah giliranku." "Perjanjian tentang tenggat waktu sampai kapan?" tanya Rustum. Hudzaifah menjawab, "Sampai 3 hari, terhitung sejak kemarin." Pada hari ketiga, Rustum meminta pada Sa'ad untuk mengirimkan seorang utusan lagi. Kali ini yang diutus adalah Mughirah ibnu Syu'ban. Sahabat itu pun berangkat dan tiba di hadapan Rustum. Lantas ia duduk bersama Rustum di atas singgasananya. Sontak para punggawa Rustum menariknya. Mughirah berkata, "Dulu kabar yang aku terima tentang kalian adalah sifat tenang dan tidak ceroboh. Dan sekarang aku tidak melihat suatu kaum pun yang lebih bodoh dari kalian. Kami bangsa Arab, sebagian dari kami tidak menjadikan yang lain sebagai budak, kecuali ia menyerang yang lain. Aku pikir kalian menempatkan bangsa kalian sama rata, sebagaimana yang kami lakukan. Yang lebih tepat untuk kalian adalah memberitahu kami bahwa sebagian kalian adalah tuan bagi sebagian yang lain, dan bahwa perkara ini tidak bisa berjalan secara adil di antara kalian. Aku tidak datang pada kalian, namun kalianlah yang mengundangku. Hari ini aku tahu bahwa kalian sesungguhnya telah kalah. Sistem kerajaan tidak boleh seperti ini dan tidak berjalan di atas prinsip-prinsip semacam ini." Mendengar kritikan tajam dari Mughirah pada bangsa Persia, pemilik kasta rendah di antara mereka berkata, "Demi Allah, orang Arab ini benar." Sedang para pemimpin dan pembesar kita berkata, "Orang Arab ini telah melontarkan ucapan yang membuat budak-budak kita menuntut. Semoga Tuhan membinasakan para pendahulu kita. Mereka selalu mengecilkan kita." Rustum lalu menimpali ucapan Mughirah dengan mengagung-agungkan bangsa Persia dan merendahkan bangsa Arab. Ia menyebut soal kondisi bangsa Arab yang buruk serta kehidupan yang serba sulit. Namun Mughirah pun menjawab, "Yang kau sebutkan tentang kami, perihal kondisi buruk, kesulitan dunia, serta perselisihan itu kami tidak memungkirinya. Namun dunia itu berputar, sesudah susah pasti senang. Andai saja kalian mensyukuri apa yang telah dikaruniakan Allah kepada bangsa kalian, namun kalian tidak bisa mensyukuri anugerah Allah itu, sikap kalian yang tidak pandai bersyukur telah menjerumuskan kalian pada perubahan kondisi dan keadaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus kepada kami seorang Rasul. Beliau memuji sesuatu yang baik dan mengkritik yang buruk. Beliau memerintahkan kami untuk mengajak manusia memeluk agama ini." Selanjutnya, Mughirah pun menyebut penjelasan seperti yang dilakukan dua pendahulunya, yakni di antara Islam, jizyah atau perang. Setelah itu, Mughirah pergi meninggalkan Rustum beserta orang-orang Persia.
Rustum lalu berkata kepada pengikutnya, "Di manakah kalian dibanding mereka? Bukankah 2 orang lebih datang dan memberikan 3 pilihan bagi kalian?" Lantas orang ketiga ini datang dan tidak berbeda dengan 2 orang sebelumnya. Mereka menempuh cara yang sama dan kewajiban perkara yang sama. Demi Tuhan, mereka adalah laki-laki. Aku bersumpah jika orang memiliki etika dan konsistensi, mereka pasti tidak akan berbeda pendapat. Tak ada satu kaum pun yang sangat serius dalam menuntut keinginan mereka dan melebihi bangsa Arab ini. Meskipun Rustum berdecak kagum dengan sikap sahabat Nabi itu, namun bangsa Persia tidak dapat mengambil pelajaran dan manfaat. Bahkan mereka tetap bersikukuh untuk terus berbuat zalim, hingga Allah memutuskan perkara yang pasti akan terjadi. Bangsa Persia bersikukuh untuk berperang melawan kaum muslimin. Mereka menyiapkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar, dilengkapi dengan peralatan canggih pada zamannya. Di front terdepan, pasukan Hajjah yang terlatih berbaris. Hati mereka benar-benar sudah dipenuhi dengan rasa sombong, congkak, dan pongah. Di medan pertempuran, di antara kedua pasukan membentang sungai Al-Atik, salah satu anak sungai Aufrat. Rustum lalu menulis surat kepada Sa'ad yang berbunyi, "Kamu melintasi sungai menuju kami atau kami yang akan melintasinya menuju kalian?" Sa'ad menjawab, "Tidak, kalianlah yang melintasinya." Rustum dan pasukannya lantas melintasi sungai Al-Atik. Ia mengatur kekuatan pasukannya. Di bagian tengah ia memposisikan 18 gajah. Masing-masing dilengkapi meriam dan prajurit. Gajah waktu itu kedudukannya seperti tank saat ini. Mereka meletakkan di atas punggungnya alat seperti tandu yang digunakan untuk melindungi orang yang berada di dalamnya. Ia melemparkan meriamnya dari atas tanpa bisa melihat dari luar. Di salah satu sisi barisan pasukan, Rustum memposisikan 8 gajah dan di sisi lain 7 gajah. Masing-masing gajah itu dilengkapi meriam dan prajurit. Jalinus atau pemimpin perang Persia berada di antara Rustum dan sayap kanan. Bairuzan, pemimpin perang Persia, berada di antara Rustum dan sayap kiri. Sedangkan antara Rustum dan Kisra atau Raja Persia, yakni Yastajirt, terdapat kurir yang bertugas mensuplai informasi kejadian perang, detik per detik. Di pihak kaum muslimin, saat Ibnu Abi Waqqas membagikan pasukannya menjadi 5 bagian: lini tengah, sayap kanan, sayap kiri, front depan, dan pasukan garis belakang. Ia menunjuk beberapa orang yang fasih. Mereka bertugas mengobarkan semangat pasukan kaum muslimin untuk tegar berjihad dan teguh menghadapi musuh. Saat Ibnu Abi Waqqas juga memerintahkan beberapa membaca Al-Quran, membaca surah Al-Anfal. Saat surah Al-Anfal dibaca, ketenangan menyelimuti jiwa para pasukan kaum muslimin. Semuanya merindukan surga. Saat lalu menginstruksikan pasukannya untuk tetap berada di posisi dan barisannya. "Jangan bergerak sedikit pun sampai kalian melakukan sholat zuhur. Seusai sholat, aku akan meneriakkan takbir. Pada takbir pertama, ikutlah bertakbir dan bersiap-siaplah. Jika aku bertakbir untuk yang kedua kalinya, bertakbirlah kalian serta pakailah perlengkapan dan persenjataan perang. Jika aku bertakbir untuk yang ketiga kalinya, bertakbirlah dan beri semangat sesama pasukan. Pada takbir keempat, seranglah sampai kalian berbaur dengan pasukan musuh. Senantiasa ucapkan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung." Perang berkecamuk dengan dahsyat. Kedua kubu bertempur sampai titik darah penghabisan. Pedang saling berdenting, tombak melayang ke sana kemari. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang tidak ada bandingannya. Peperangan ini berlangsung selama 4 hari. Setiap kali berhenti, perang berkecamuk lagi. Setiap melemah, perang bergelora lagi. Banyak sekali korban gugur dari kedua belah pihak. Demikian pula korban luka-luka. Yang paling merepotkan, kaum muslimin adalah pasukan gajah. Hampir saja para komandan pasukan berguguran karena kuda-kuda mereka berlarian menghadapi pasukan gajah itu.
Melihat kondisi ini, pasukan kaum muslimin dari kalangan Bani Asad yang dipimpin kepala sukunya, Tulaihah ibnu Huwailid al-Asadi menyerang pasukan gajah. Saat pasukan Persia melihat tindakan Bani Asad terhadap pasukan gajahnya, mereka berputar. Gajah-gajah itu menginjak pasukan Bani Asad. Sedang di sisi lain, panah pasukan Persia juga berlumuran ke arah mereka. Saat Ibnu Abi Waqqas melihat kondisi Bani Sa'ad yang serba kesulitan, ia memerintahkan Asim ibnu Amr at-Tamimi untuk memberikan perlindungan. Lantas, Asim memberikan instruksi kepada kaumnya untuk menyerang punggung gajah itu dengan panah. Ia juga memerintahkan untuk memutus tali sabuk yang mengikat meriam yang ada di atas punggung gajah-gajah itu. Bani Tamim yang melakukan instruksi tersebut dan membuat gajah-gajah itu panik dan saling menyerang satu sama lain. Setelah hampir saja binasa, Bani Asad berhasil diselamatkan meskipun sekitar 500 orang Bani Sa'ad gugur sebagai syahid. Perang terus berkobar laksana api yang menyala-nyala dan berlangsung hingga matahari terbenam. Kedua belah pihak kemudian berpisah. Hari pertama dinamakan dengan Armas dan malamnya dinamakan Malam Hud'ah. Malam tenang karena di malam itu tidak terjadi peperangan. Pada hari kedua, saat memerintahkan agar korban yang meninggal dikuburkan, sedangkan yang terluka dibawa ke Al-Azib untuk diobati. Ia lalu menyiapkan pasukannya. Sebelum peperangan terjadi, datanglah bantuan dari Syam di bawah pimpinan Hashim ibnu Utbah ibnu Abi Waqqas. Ia punya julukan Al-Mirkal, yang mengirim mereka adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Sesuai dengan perintah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Brigade Kakak ibnu Amr at-Tamimi berada barisan terdepan pada pasukan ini. Hati kaum muslimin semakin kuat dengan bala bantuan tersebut. Di medan perang, Kakak menantang pasukan Persia untuk bertarung dengannya 1 lawan 1. Bahwan Jazawaih atau yang sering dikenal dengan sebutan Zulhajib, komandan militer Persia, maju melawan tantangan Kakak. Pria ini di kalangan bangsa Persia memiliki kedudukan kedua setelah Rustum dan memiliki peran penting dalam perang Jirs atau jembatan bagi bangsa Persia. Kakak mengenali Zulhajib. Ia berteriak dengan suara lantang, "Wahai pembunuh Abu Ubaid, Salid, dan para syuhada perang Jizr!" Dengan gesit, Kakak menyerang Zulhajib dan berhasil mengalahkannya. Bahwan Zulhajib tewas. Sekali lagi, Kakak menantang kembali. Maka tampillah Bairzan dan Bandawan. Keduanya juga panglima Persia. Kakak berhasil mengalahkan Bairzan, sedangkan Bandawan tewas di tangan Haris ibnu Diyan. Kakak berteriak, "Wahai kaum muslimin, terjanglah mereka dengan pedang kalian." Dengan terbunuhnya mereka, kaum muslimin bergembira. Sedang di lain pihak, pasukan Persia sangat sedih karena yang tewas adalah panglima-panglima perang mereka. Di hari itu, kaum muslimin berada di atas angin. Kelompok Kakak melakukan taktik untuk menakut-nakuti kuda pasukan Persia. Mereka menambali tubuh unta dengan barang-barang agar tampak seperti gajah. Unta-unta itu mendesak kuda-kuda pasukan Persia hingga lari tunggang langgang. Pasukan kaum muslimin mengejar dan menyerang mereka, dan banyak korban berjatuhan dari pihak musuh. Kakak Ibnu Amr at-Tamimi pada hari itu tampil sebagai pahlawan. Tak seperti hari pertama, perang hari kedua ini terus berlangsung hingga larut malam. Hari itu dinamakan dengan Hari Aqwats, sedang malamnya dinamakan Malam As-Sawat. Pada hari ketiga, dua kelompok kembali ke markasnya masing-masing. Dari pihak kaum muslimin ada 2.000 korban, baik korban meninggal ataupun luka-luka. Prajurit yang meninggal segera dimakamkan, sedangkan prajurit yang terluka dievakuasi untuk memperoleh pengobatan. Kaum wanita berperan besar dalam pengobatan pasukan yang mengalami luka-luka itu. Memang benar adanya setiap pasukan yang hebat pasti ada kaum wanita yang hebat pula.
Begitupun dengan laki-laki yang hebat, pasti ada wanita hebat yang ada di belakangnya untuk mendukungnya. Di pihak kaum Persia yang terbunuh pada hari itu sebanyak 10.000 orang. Mereka tidak mengurus atau memikirkan pemakaman mayat-mayat itu, dibiarkan saja bergelimpangan di medan perang. Ini menunjukkan sangat tidak berperi kemanusiaan. Perang hari ketiga dimulai. Kali ini Hashim ibnu Utbah al-Mirkal datang bersama sisa-sisa pasukannya. Bersama terbitnya matahari, pasukan Kakak datang. Saat melihatnya, Hashim berteriak, "Datang bantuan!" Saudaranya Hashim melakukan hal yang sama seperti kakak. Pasukan kaum muslimin datang dari segala penjuru. Ini tentu membuat moral dan semangat pasukan kaum muslimin bertambah. Di lain pihak, pasukan Persia semakin melemah dengan banyaknya pasukan terbunuh beserta panglima-panglimanya. Mereka kembali menurunkan pasukan gajah ke tengah pertempuran, agar pasukan Islam tidak memutus tali pengikatnya seperti pada hari pertama perang. Namun, kuda-kuda milik pasukan kaum muslimin tidak lari karena sudah terbiasa dengan kondisi tersebut. Demikian pula dengan gajah. Jika berdiri sendiri, dia menjadi buas. Namun jika dikelilingi orang, gajah akan menjadi tenang. Pertempuran pada hari ketiga makin memanas. Kedua belah pihak merupakan pasukan yang berani mati. Saat menyuruh Kakak dan Asim untuk menyerang gajah, terutama gajah putih dan gajah terlatih. Keduanya lalu mengambil busur panah dan melesatkannya sehingga berhasil menembus mata gajah itu dan memutuskan belalainya. Gajah itu menjadi panik dan akhirnya membunuh pawang-pawangnya. Mereka lantas terjun ke sungai Al-Atiq. Gajah-gajah itu mengikuti hingga hewan dan pelatihnya sama-sama tenggelam dan terbunuh di sungai. Peperangan terus berlangsung hingga malam tiba. Kedua belah kubu berpisah sebentar, namun saat kembali memerintahkan pasukannya untuk menyerang Persia. Malam itu diramaikan dengan dentingan suara besi. Pasukan kaum muslimin tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Mereka hanya berdesis layaknya suara kucing. Oleh karenanya, malam itu dinamakan Al-Harir atau kucing. Peperangan terus berlanjut hingga pagi hari. Di tengah peperangan Kakak berseru, "Kemenangan akan diraih oleh mereka yang sabar di saat-saat seperti ini. Karena itu bersabarlah, kemenangan akan diraih dengan kesabaran." Beberapa panglima bergabung bersama pasukan Kakak hingga sampai waktu siang hari. Lihat betapa hebatnya pasukan-pasukan kaum muslimin di peperangan ini. Mereka bertarung pagi, siang, malam tanpa henti. Ini membuktikan bahwa mereka memiliki stamina yang prima, semangat yang berapi-api, kesabaran yang luar biasa, dan cita-cita yang mulia. Dan puncaknya, Hilal ibnu Ulfah, salah seorang anggota pasukan kavaleri muslim, bergerak mendekati Rustum dan berhasil membunuh panglima besar kaum Persia. Dengan kematian panglima besar Persia ini, harapan pasukan Persia untuk memenangi pertempuran pun pupus. Melihat panglimanya terbunuh, mereka memutuskan untuk melarikan diri. Jalinus memerintahkan pasukannya melintasi sungai. Saat mereka berusaha lari itulah sebanyak 30.000 orang terjatuh dan tenggelam. Korban sebanyak itu jatuh karena mereka terikat satu sama lain. Memang seperti ini budaya perang bangsa Persia. Hal ini diberlakukan bagi pasukannya agar mereka tidak lari meninggalkan yang lainnya ketika sedang berperang. Alhasil malah menjadi bumerang bagi mereka, yang mana jika diperbahasakan seperti buah simalakama. Dalam keadaan terikat dan diserang pasukan muslim dengan tombak, tak ada seorang pun yang selamat. Akhirnya mereka yang berusaha lari itu menemui ajalnya juga. Setelah sebelumnya mereka melakukan pertempuran yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Dirar ibnu Hatab Al-Fahri mengambil Darvasi Kabian. Apa itu Darvasi Kabian? Yaitu bendera besar kebangsaan bangsa Persia. Hari ini dinamakan dengan Hari Qadisiyah. Sesuai peperangan,
saat menginstruksikan untuk mengumpulkan ghanimah, lalu ia membagikannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pasukan Islam benar-benar mendapatkan kemenangan yang nyata saat mengirimkan 1/5 ghanimah beserta kabar gembira kepada Umar bin Khattab di Madinah. Ketika selesai peperangan, konon setiap hari Umar keluar Madinah menunggu datangnya kabar dari pasukan kaum muslimin. Ia baru kembali ke kota di siang hari saat semua kurir pembawa berita datang. Umar bergegas menghampirinya, lalu bertanya, "Dari mana?" Pria itu menjawab bahwa ia diutus Sa'ad ibnu Abi Waqqas untuk memberikan kabar pada Umar. Umar berkata, "Wahai hamba Allah, beritahu aku kabar berita itu." Pria itu pun menjawab, "Allah mengalahkan kaum musyrikin." Umar terus berjalan di belakangnya dan kurir tak mengetahui bahwa orang yang membuntutinya adalah sang khalifah. Sampai ketika Umar bin Khattab masuk ke kota Madinah, orang-orang mengucapkan salam dan menyapanya dengan panggilan Amirul Mukminin. Pria pembawa berita itu lantas kaget dan berkata kepada Amirul Mukminin, "Kenapa engkau tidak memberitahu aku sebelumnya bahwa engkau adalah Umar? Semoga Allah merahmatimu." Umar menjawab, "Tidak mengapa saudaraku. Sungguh ini menunjukkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang yang tawadu dan dekat dengan rakyatnya." Peristiwa penaklukan ini merupakan kejadian terbesar yang dialami oleh kaum muslimin beserta bangsa Persia. Dalam pertempuran ini, banyak tokoh dan pemimpin pasukan musuh yang tewas. Demikian pula pasukannya, baik tewas karena perang maupun karena tenggelam. Disebutkan jumlah tewas dari pihak mereka hampir mencapai 50.000 orang. Di pihak kaum muslimin, banyak pula tokoh-tokoh Arab dan pemuka sahabat yang gugur sebagai syuhada. Karena demikian besarnya korban yang meninggal pada peperangan ini, dampaknya kaum muslimin tidak begitu menganggap besar kejadian-kejadian yang terjadi di kemudian harinya. Dalam peperangan kali ini selama 3 hari, sebanyak 2.500 muhajirin meninggal dunia. Pada penaklukan Qadisiyah, iman kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala serta sikap tawakal mereka benar-benar terbukti, sobat. Sebagai balasannya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan dalam hati mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemenangan yang nyata bagi mereka. Meskipun jumlah pasukan dan persiapan kaum muslimin sangat sedikit dibandingkan persiapan bangsa Persia. Subhanallah, begitulah kisah singkat mengenai penaklukan Qadisiyah di era kepemimpinan Umar bin Khattab. Semoga kita semua mengambil manfaat dari kisah tersebut dan selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Itulah kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian dari Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.